Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 hebat. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana perasaan kalian ingin belajar sama ibu kita hari ini? Kira-kira semangat nggak nih? Semangat. Oke, bagus kalau kalian semua semangat ya. Di sini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau di sini ketua kelasnya tolong maju ke depan untuk memimpin doa. Laras silakan pimpin doa di depan kelas. Duduk yang rapi. Jawa Barat. Jawa Barat kan? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sebelumnya menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ibu mau kalian semua berdiri. Ya, Ibu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ibu kita ingin memberikan apresiasi berupa video. Kalian semuanya menonton videonya ya. Ya, baik, Bu. Halo sahabat Mombi, siapa yang tahu kita tinggal di planet apa? Bumi. Benar, kita tinggal di planet Bumi. Bumi adalah sebuah planet tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Yuk kita mengenal planet Bumi lebih dekat. Bumi adalah salah satu anggota keluarga tata surya. Matahari adalah bintang induk dari tata surya. Bumi dan benda langit lainnya bergerak mengelilingi matahari. Bumi merupakan planet ketiga yang jaraknya terdekat dengan matahari. Selain Bumi, ada 7 planet lainnya. Hari ini kita ingin belajar topik C, bagaimana bumi kita berubah dan berkenalan dengan bumi kita. Apa sih kira-kira tujuan pembelajaran kalian hari ini? Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari ini itu apa tujuannya? Nah, pertama itu melalui penjelasan guru, nantinya kalian dapat mengetahui struktur lapisan bumi dan karakteristiknya dengan benar. Kemudian nanti melalui PowerPoint yang ditampilkan nanti dapat menjelaskan penyebab terjadinya permukaan bumi yang berubah-ubah. Kemudian nanti kalian ada kegiatan menganalisis juga yang nantinya dapat menceritakan kembali proses pergerakan lempeng bumi yang terjadi akibat arus konveksi. Nah, sebelumnya ibu kita pengen bertanya dulu, apakah kalian tahu seperti apa bentuk bumi kita? Ada yang tahu? Tahu. Bumi kita bentuknya seperti apa ya? Bulan. Kira-kira ada apa saja sih di permukaan bumi kita? Tumbuhan, hewan, Manusia, betul. Di bumi kita ini ada namanya kehidupan ya. Ada kehidupan manusia, kemudian hewan, dan juga kehidupan tumbuhan. Nah, kira-kira bentuk dari kondisi permukaan bumi ini akan selalu tetap atau tidak ya? berubah. Iya, ternyata bumi itu kondisi dan bentuknya tidak selalu tetap. Nah, ada beberapa faktor yang mengakibatkan bumi itu berubah. Apa sih kira-kira yang menyebabkan perubahan bentuk dan kondisi permukaan bumi berubah itu apa kira-kira? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh tunjuk tangan. Gempa bumi, Bu. Iya, betul. Bumi, bentuk dan kondisi permukaan bumi bisa berubah dikarenakan gempa bumi. Berarti bentuk bumi ini bisa berubah karena adanya faktor alam seperti itu. Di sini, Ibu mau bertanya juga terlebih dahulu. Ini kan sudah ada 3 kelompok di sini ya. Hobi kalian kira-kira apa ya kalau dari kelompok ini? Menggambar, Bu. Menggambar. Kalau kamu? Menggambar juga, Bu. Oh iya, di sini didominasi hobinya menggambar. Kemudian kalau yang kelompok sini hobinya apa? Bermain, lari-larian. Oh, sukanya bermain lari-larian, menggunakan gerakan ya. Berarti kalau yang kelompok ini
Oh, supaya mendengarkan musik. Oke, baik. Berarti berdasarkan gaya belajarnya, ibu kita kelompokkan menjadi 3. Kelompok sini ada gaya belajar visual, kemudian kelompok kedua ada kinestetik, dan yang kelompok terakhir ada kelompok auditory. Di sini ibu kita ingin menunjukkan beberapa gambar. Mungkin setiap kelompok bisa melihat ya semuanya. Jadi ini tidak berpatokan harus kelompok mana yang harus melihat. Coba ini gambar apa ya nak? Kira-kira gunung meletus atau gunung berapi. Kemudian kalau gambar yang kedua ini apa ya? Apa ya kira-kira gambar kedua? Iya, ternyata tanahnya retak ya. Rumahnya sudah retak juga. Ini adalah peristiwa alam yang disebut dengan gempa bumi. Selanjutnya ini apa ya? Ada air yang besar ini. Tsunami. Iya, ada tsunami. Ini adalah salah satu bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Oke. Selanjutnya, nah kira-kira kalian tahu nggak? Ini kan pernah terjadi ya di Indonesia. Nah, kira-kira tsunami itu pernah terjadi di daerah mana? Aceh. Iya, betul. Ini ada gempa bumi dan sini juga ada tsunami dan ini ternyata pernah terjadi di Indonesia. Khususnya paling terbesar itu di daerah Sumatera atau Aceh pada tahun 2004. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, tadi pernah terjadi di Aceh. Nah, kita juga perlu mengetahui kebudayaan Aceh itu seperti apa ya. Aceh atau yang juga dikenal dengan Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suku pribumi yang memiliki akar sejarah istimewa bagi Indonesia. Aceh ini memiliki nilai ideologis Islam yang sangat melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Ternyata ada juga nih kebudayaan yang khas dari Aceh. Yang pertama itu ada rumah adat Aceh yang perang badai dan setiap rumah adatnya itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya, ada khasnya. Kemudian selanjutnya juga di sini Aceh juga memiliki pakaian adatnya. Nah, pakaian adat Aceh itu seperti ini ya, contohnya anak-anak. Kemudian nah, di sini Aceh juga memiliki tarian adat. Ada yang tahu nggak ini tarian apa? Saman. Betul, ini adalah tarian saman yang berasal dari Nanggroe Aceh. Ciri khasnya apa ya? Duduk bu, narinya. Gerakannya cepat. Iya, betul. Dan dia mengandalkan gerakan tepukan pada tangan dan dada tanpa diiringi alat musik. Nah, selanjutnya ini tadi gambar gunung berapi. Kira-kira gunung berapi itu pernah nggak ya terjadi di Indonesia? Nah, begitu di sini Merapi. ya, benar yang terbaru ada kasus Merapi ya. Dan di sini kita mengambil salah satu contoh yang tidak terlupakan ya. Contohnya adalah Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa. Nah, jadi ini pada April 1815 ini Gunung Tambora ini meletus di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ternyata Sumbawa Nusa Tenggara Barat juga memiliki budaya. Di sini ada tradisi masyarakat Sumbawa yang bisa kita kenal dengan barapan kebo. Seperti ini ya anak-anak tampilannya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang kebudayaan Aceh. Dari mana Aceh tadi? Sumatera. Kemudian kalau Sumbawa dari mana? NTB, Nusa Tenggara Barat. Coba ibu mau satu anak membacakan, Anissa. Permukaan bumi yang berubah-ubah. Bumi bisa berubah karena sejumlah peristiwa alam dan aktivitas manusia. Nah, bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Nah, di sini ibu kita akan menampilkan video pembelajaran. Nanti yang auditori bisa melihat ya tentang videonya. Kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa penyebab bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam, dan poin yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk di pengertian bencana alam, kan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen-komponen alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia loh. Oke, di sini ada beberapa peristiwa bencana alam ya, bisa kalian lihat. Ada banjir, kemudian tsunami, gunung meletus, puting beliung, kemudian ada angin topan, ada kebakaran juga ya, badai ya, seperti itu. Oke, kita lanjut.
Nah, jadi bencana alam ini tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, dan kita sebagai manusia seharusnya dapat menjaga kelestarian lingkungan alam. Kira-kira gimana ya cara kita melestarikan alam kita? Dari contoh kecilnya aja, ada yang bisa tahu? Buang sampah, Bu. Iya, tidak membuang sampah sembarangan, karena nantinya akan bisa menyebabkan banjir jika kita membuangnya di daerah perairan ya, apalagi ketika curah hujan sangat tinggi dan salurannya sumber. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, kita breaking dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, masih semangat kan ya? Masih. Oke, selanjutnya lempeng bumi. Di sini ada lempeng bumi. Lempeng bumi adalah bagian penyusun material. Nah, lempeng bumi itu yang tadi ketika terjadi gempa bumi ya. Jadi lempengnya seperti ini. Kalau terjadi gempa bumi, maka lempengnya tuh akan kebelah seperti itu. Bentuknya sudah tidak beraturan. Bumi ini adalah salah satu tempat kita tinggal ya. Nah, ini adalah salah satu planet dengan kehidupan manusia di dalamnya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena di bumi itu terdapat oksigen dan air yang memungkinkan adanya makhluk hidup bisa hidup dengan baik di sini. Nah, ternyata bumi itu juga memiliki lapisan bumi. Jadi tidak hanya bentuk bulatnya saja. Bumi itu terdiri dari beberapa lapisan di dalamnya. Nah, ini struktur lapisan bumi, ada kerak bumi, mata bumi, inti luar, dan inti dalam. Oke, selanjutnya mengenal struktur lapisan bumi. Bumi yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam terdiri. Oke, di sini ada arus konveksi. Arus yang timbul akibat perbedaan temperatur, dan arus konveksi ini pada cairan bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang suhunya lebih rendah. Oke, sekarang kita pengen ada games ya, walking stick. Jadi di sini kita akan menyanyikan lagu Soleram. Jika lagu berhenti di salah satu peserta didik, nanti peserta didik menjawab pertanyaan dari kita. Oke? Oke, pertanyaan pertama, apakah lempeng bumi itu, Devita? Lempeng bumi adalah bagian penyusun materi bumi yang paling atas. Oke, kasih tepuk wow buat Devita. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, selanjutnya tadi kan sudah dibagi ya sesuai gaya belajarnya. Di sini ada gaya belajar visual, kemudian di sini ada kinestetik, dan di sini ada auditory. Oke, di sini Bu kita bagikan KPD-nya. Jadi kalian mengerjakan sesuai perintahnya. Di sini untuk gaya belajar auditory membuat lagu tentang bumi dan presentasi terkait struktur lapisan bumi. Kemudian yang visual, kalian di sini perhatikan ada gambar-gambar, kalian deskripsikan gambar-gambar tersebut, lalu nanti kalian presentasikan. Kemudian untuk yang kinestetik, kalian akan bermain peran dan menirukan beberapa gaya untuk menjaga bumi kita. Oke, Bu. Oke, gimana kelompok visual? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soalnya? Ini gambar apa, Bu? Oh, ini adalah gambar salah satu lapisan bumi. Nah, Kasih ya, Bu. iya. Gimana kelompok kinestetik? Apakah ada pertanyaan untuk yang KPD-nya? Nanti kita praktek ya, Bu. Iya, praktek. Nanti kalian membuat lagu, nanti kalian nyanyikan di depan, kemudian kalian presentasikan mengenai struktur lapisan bumi. Oke? Sudah jelas ya anak-anak, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya, oke, luar biasa, kelas 5 hebat. Oke, sekarang Ibu mau dari kelompok mana dulu ya kira-kira yang presentasi
presentasi? Saya. Oke, kelompok kinestetik dipersilakan untuk presentasi di depan kelas. Ya. Silakan kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kinestetik. Di sini ada kisah dan drama dan nanti kita akan ada praktek. Kita kan ada tugas dari Bu Guru untuk mencari pengertian gempa dan tanda-tanda gempa. Yuk kita ke kampung sebelah. Jangan, di sana banyak orang kampung. Terus di mana? Tugasnya gak lama lagi dikumpulin. Di desa Kutilang aja. Enak tuh, desa sering terjadi gempa. Oke, mari kita ke sana. Terus selanjutnya untuk praktek. Nah, di sini kita praktek cara membuang sampah kan. Kalau misalkan ada sampah, kita buang ke sampah. Terus kalau misalkan lihat banyak pohon yang ditebang, kita harus menanam pohon baru. Oke, baik. Terima kasih kelompok kinestetik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada tanggapan untuk kelompok kinestetik? Oke, tidak ada, berarti sudah bagus ya. Oke, selanjutnya kelompok visual dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan Mendeskripsikan beberapa gambar yang diberikan oleh ibu guru kita. Yang pertama ada gambar peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Namanya Banjir. Oh iya. Yang terakhir ini ada peristiwa terbakarnya hutan yang biasa disebabkan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia. Ini namanya kebakaran. Oh iya. Hutan. Kemudian selanjutnya adalah struktur lapisan bumi, di mana deskripsi nomor 1 ini adalah inti dalam bumi. Lapisan bumi paling dalam berbentuk bola dan merupakan lapisan terpanas dalam bumi. Kemudian yang terakhir adalah nomor 4, kerak bumi. Lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua, yang masing-masing yang memiliki ketebalan berbeda. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok visual sudah menyampaikan gagasannya. Selanjutnya ada kelompok auditori, silakan presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menyanyikan lagu yang kami karang. Sayangilah bumi, cintailah bumi, bumi menjaga kita terhindar dari bencana. Jangan buang sampah sembarangan, jangan pakai plastik berlebihan, jangan terbalik pohon tak diganti. Presentasi terkait struktur lapisan bumi. Deskripsikan struktur lapisan bumi. Yang pertama ada inti dalam bumi. Bagian ke dalam bumi sangat panas dan berwujud cair. Yang kedua ada kerak bumi. Lapisan paling luar dari permukaan bumi yang keras, tipis dan rapuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, semua kelompok telah menyampaikan gagasannya dari mulai gaya belajar kelompok visual, kemudian kelompok kinestetik, dan kemudian juga ada kelompok auditori. Mari kita berikan apresiasi bersama-sama. Tadi kita sudah mengerjakan tugas secara berkelompok, udah presentasi juga di depan. Sekarang kita ingin memberikan tugas evaluasi secara mandiri.
Oke, dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Gimana? Sudah selesai belum anak-anak? Oke. Terima kasih. Oke, sekarang kita refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dimulai dari kelompok visual terlebih dahulu. Pembelajaran hari ini menurut kalian seperti apa? Silakan dipilih salah satu emoji. Yang nyengir. Oke, berarti kelompok visual sangat gembira ya dalam pelajaran hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa dimengerti ya. Kemudian kalau kelompok kinestetik, kira-kira atau mungkin ada perasaan yang berbeda antara satu dan yang lainnya? Ya, suka nangis. Iya. Ini Bu, kita bahagia selalu. Kita selalu bahagia. Oh, bahagia. Wah, berarti bahagia juga ya kelompok kinestetik dalam pembelajaran hari ini. Kemudian kalau kelompok auditori gimana kira-kira perasaannya pada hari ini? Apakah mungkin ada yang sedih? Oh, bahagia semua. Ternyata setiap kelompok mengalami rasa bahagia ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kira-kira ada yang ingin menyampaikan tidak? Kesimpulannya pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang tahu? Kita sekarang hari ini belajar apa? Saya Bu, Iya, Devita silakan. tentang bencana-bencana alam, cara mencegahnya dan lapisan-lapisan bumi Bu. Jadi kita harus kasih tahu lapisan bumi tempat kita tinggal. Iya benar. Hari ini kita mempelajari tentang bumi dan bagaimana cara menjaganya. Kemudian ternyata bumi itu memiliki beberapa struktur lapisan. Tidak hanya yang kita lihat dari luarnya saja seperti di gambar hanya bulat saja, ternyata di dalamnya ada beberapa lapisan seperti itu. Ibu kita tutup dengan doa. Ibu mau, tadi kan udah ketua kelasnya ya, sekarang wakil ketua kelasnya Anissa, silakan pimpin doa di depan kelas. Marilah teman-teman sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa, silakan duduk kembali. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya anak-anak. Kita sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sekian video micro teaching saya. Video ini disusun untuk memenuhi tugas, prinsip, dan pengajaran asesmen 1 di sekolah dasar yang diampu oleh dosen Sri Lestari Handayani MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.